Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam teruntuk yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya adalah Messi Melinda Suherdi dengan NIM 0000112174. Saya adalah salah satu mahasiswa Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara tahun angkatan 2024. Di video ini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai konsep fisika kuantum, yaitu radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Yang pertama adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda ideal yang menyerap seluruh radiasi yang datang kepadanya tanpa menyalurkan atau meneruskan cahaya sedikit pun. Nah, mengapa hal ini disebut dengan benda hitam? Itu karena menyerap seluruh spektrum cahaya, dan dalam fisika, model ini merupakan model teoritis, bukan objek nyata. Teori klasik Rayleigh Jeans memprediksi intensitas radiasi yang terus meningkat pada frekuensi tinggi yang berujung pada hasil tak terhingga, sehingga menjadikan kesalahan yang fatal dan akhirnya disebut sebagai ultraviolet casetrop. Nah, ini adalah fenomena radiasi benda hitam. Contohnya itu adalah besi yang dipanaskan. Pada mula, besi berwarna hitam. Kemudian saat dipanaskan, besi akan berubah warna menjadi merah, oranye, kuning, ataupun putih. Fenomena ini adalah pancaran radiasi termal, di mana semakin panas, maka semakin pendek panjang gelombang yang akan dipancarkan. Nah, ini adalah solusi Planck energi terkuantisasi, di mana energi tidak dipancarkan secara terus-menerus, melainkan dalam paket diskrit yang disebut dengan kuanta. Di sini rumusnya adalah E sama dengan H dikali dengan F, di mana E adalah energi kuanta, H adalah konstanta Planck, yaitu 6,626 dikali dengan 10 pangkat negatif 34. Dan F adalah frekuensi gelombang. Nah, selanjutnya adalah efek fotolistrik. Bagaimana cara efek fotolistrik ini dapat terjadi? Jadi yang pertama, cahaya akan datang, di mana cahaya ini mengandung partikel cahaya yang disebut dengan foton. Nah, selanjutnya cahaya itu akan menabrak permukaan logam sehingga elektron akan keluar. Nah, ketika frekuensi tinggi, maka elektron tersebut akan lepas. Namun jika frekuensinya rendah, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya ada persamaan efek fotolistrik. Di sini HF sama dengan W ditambah setengah mv kuadrat, di mana HF adalah energi total dari satu foton, kemudian W adalah fungsi kerja logam, di mana energi minimum untuk melepas elektron. Selanjutnya itu adalah setengah mv kuadrat, yaitu energi sisa yang berubah menjadi gerak elektron. Nah, selanjutnya adalah aplikasi radiasi benda hitam. Yang pertama itu adalah tungku atau oven. Jadi permukaan tungku itu dibuat gelap agar dapat menyerap dan memancarkan panas secara efisien, sehingga masakan yang berada di dalam tungku atau oven itu dapat matang secara merata. Kemudian yang kedua itu adalah lampu pijar. Filamen dalam lampu pijar akan memanas dan kemudian akan memancarkan spektrum cahaya seperti benda hitam. Selanjutnya adalah aplikasi dari efek fotolistrik. Yang pertama adalah panel surya, di mana foton dari cahaya matahari akan membebaskan elektron, sehingga akan menghasilkan energi listrik atau energi terbarukan. Yang kedua adalah digital kamera yang menggunakan sensor CCD, di mana foton yang jatuh ke sensor akan menghasilkan muatan listrik, sehingga akan membentuk gambar digital pada kamera. Nah, jadi kesimpulannya adalah radiasi benda hitam dan efek fotolistrik merupakan titik awal lahirnya fisika kuantum.
Kemudian gagasan tentang energi yang terserap dan dipancarkan dalam satuan diskret atau kuanta mengubah pandangan ilmuwan terhadap alam semesta. Dan yang terakhir, fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik justru menjadi pemicu revolusi besar dalam ilmu fisika. Ini adalah referensi yang digunakan untuk membuat PPT ini. Terdapat 4 referensi. Terima kasih karena sudah menyimak video tadi. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam.